Selamat sore teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Khalid Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki unit AC LG dual inverter mengalami kedipan 5 kali atau sering disebut CH05. Baik, saat ini kita akan melakukan pembongkaran pada unit indoor AC LG tersebut. Perhatikan di sini untuk kedipannya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kedip 5 kali dalam AC LG dual inverter ini umumnya terjadi disebabkan karena loss kabel ya antara indoor dan outdoor itu tidak terkoneksi dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa part atau komponen yang bermasalah ya di kasus-kasus yang lain. Seperti yang saya katakan berulang kali, meskipun trouble permasalahan sama atau kedip 5 kali, tidak selalu letak kerusakan itu sama. Jadi penting bagi kita untuk memahami prinsip kerja dari AC ini ya teman-teman. Hal itu bertujuan agar kita lebih mudah dalam proses melakukan analisa atau diagnosa. Jangan sampai karena kita minimnya informasi, kerusakan pada bagian indoor atau di bagian outdoor kita telusuri hanya fokus pada satu titik saja, yaitu di indoor atau di outdoor saja. Jadi untuk mempersempit proses analisa, kita gunakan langkah analisa logika terlebih dahulu ya. Contohnya seperti apa? Apabila outdoor tidak hidup, logikanya outdoor itu terhubung dengan kabel ya. Antara indoor dan outdoor itu terhubung dengan kabel. Jadi pengetesan awal yang harus kita lakukan yaitu kita tes terlebih dahulu kabelnya ya. Bila kabelnya sudah terhubung dengan baik, tidak ada lost connect, baru kita melakukan analisa di bagian sistemnya. Di sini kita tes tegangan masih dalam keadaan masih tergolong normal karena masih terukur 212 volt. Untuk 212 volt AC ini masih bisa running ya. Dan bila kita sudah lakukan analisa dasarnya seperti koneksi kabel dan tegangan ternyata tidak membuahkan hasil, baru kita lakukan analisa di bagian sistemnya. Bagian sistem itu terdiri dari modul indoor dan outdoor. Mungkin ini hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional saja ya. Saya tidak menyarankan bagi orang awam atau yang masih awam untuk melakukan perbaikan pada modul ini ya. Di samping resikonya tinggi, itu juga nanti resikonya malah tambah rusak kalau salah melakukan perbaikan ya. Untuk modul ini lumayan mahal. Jadi saya tidak menyarankan bagi konsumen melakukan analisa atau perbaikan sendiri pada modul PCB-nya baik indoor maupun outdoor. Mungkin hanya sebatas saya memberi
memberi saran saja ya. Terkadang kita pun masih sulit dalam melakukan perbaikan karena meski kerusakan atau permasalahan sama, tidak selalu letak kerusakan sama. Hanya saja apabila kita mengetahui prinsip kerja dari modul tersebut atau kita mengetahui wiring diagram dari modul tersebut, lebih tepatnya cara kerjanya, akan mempermudah kita dalam melakukan proses analisa dan perbaikan ya. Itu saja. Nah, di sini sudah kita lakukan pengecekan di bagian kabel, tidak masalah ya. Dan kita sudah mencabut dan menghidupkan kembali, ternyata di sini masih odornya masih belum hidup juga, karena evapnya masih belum dingin. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke bagian odor. Oke guys, setelah kita oprek-oprek ternyata penyakitnya di odor, teman-teman. Jadi kita selancari bagian modul outdoor di sini tanpa kita koneksikan dengan indoor. Kita tes bagian power supply, karena di bagian outdoor ini ada AC matic juga ya. Ini berfungsi untuk mensuplai IC PM, menyediakan tegangan 5 volt dan 15 volt untuk VCC IC PM ini. Di sini kita temukan pada bagian kita temukan pada bagian sekunder power supply di bagian IC untuk VCC IC PM 15 volt wattnya terdapat short circuit, teman-teman ya, di bagian dioda zener ini. Teman-teman bisa dengarkan ini di sini suara buzzer ya. Nah, dioda ini short, teman-teman ya. Dan untuk jalur ini langsung terhubung ke AC matic tegangan 15 volt ya. Perhatikan, ini adalah pin tegangan 15 volt. Kita fokuskan dulu. Adalah pin tegangan 15 volt. Di sini jalurnya sudah kita potong karena ini untuk mempercepat proses analisis atau pencarian jalur atau pin yang short. Potong dan kita temukan, kita lepas juga jalur IC PM pin VCC 15 voltnya kita lepaskan di sini. Ternyata masih short. Setelah kita lepaskan beberapa komponen juga masih terlihat short. Namun ketika kita lepaskan dioda ini ya, zener ini di sini tertera ZD017 ya. Nah, ini komponennya, teman-teman ya. Ini dioda zener 15 volt. Ini sudah kita lepas. Ini kita lihat untuk letaknya di sini, teman-teman ya. Fokus apa enggak ini kameranya? Nah, ini sudah kita temukan. Kita akan menyambung kembali jalur-jalur yang sudah kita putuskan tadi.
Lalu kita akan mengganti genre ini, kurang lebih ukurannya sekitar 4 ampere ya, karena gede ini. Baik teman-teman, ini adalah modul IPM yang tadi kita sudah analisa modul IPM atau modul outdoor dari AC LG inverter, yang mana AC ini berkedip sebanyak 5 kali atau CH05. CH05 adalah kalau kita simpulkan, CH05 itu miskomunikasi data antara indoor dan outdoor, itu berkomunikasi terputus ya. Ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan analisa termudah, yaitu analisa paling sederhana ketika kita melakukan perbaikan AC LG inverter untuk kerusakan atau trouble CH05 atau kedip 5 kali. Yang pertama kita cek yaitu kabelnya, kabel konektor antara indoor dan outdoor. Ini terdiri dari 3 kabel ya, kabel warna coklat, hijau, dan biru. Biasanya yang kita gunakan umumnya ya, untuk standar dari pemasangan ya seperti ini kabelnya. Yang kita gunakan ini dua buah kabel ini untuk mempermudah mengingatnya. 2 kabel ini kita hubungkan dengan listrik 220 ya, netral dan pas. Dan untuk kabel ini adalah kabel komunikasi data. Apabila ketiga kabel ini terputus atau tidak terhubung ke indoor, maka akan terjadi kedip sebanyak 5 kali pada indoornya. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan pada modul outdoor, seperti halnya yang terjadi pada modul ini. Ini disebabkan karena mungkin mati listrik ya. Setelah listriknya hidup, tegangannya over. Nah, dan di sini sistem proteksi yang sering kita sebut dioda zener ini menshortkan ke ground, dan akibatnya tegangan 15 volt untuk VCC IC PM itu terhubung singkat ke ground, dan ini menimbulkan gejala kedip 5 kali karena relay di bagian outdoor itu tidak mengonek. Karena tegangan 15 volt ini selain untuk VCC IC IPM juga untuk menggerakkan relay di sini ya. Ini ada relay kecil. Oke, kita akan coba hidupkan setelah kita mengganti komponen ini ya. Ini kita lagi pesan, ini lagi tuku. Nah guys, di sini sudah kita ganti zenernya. Ini gunakan ini setengah ampere ya, kita double jadi 2, jadi 1,5 ampere, jadi 1 ampere. Sudah kita ganti. Untuk zener yang short ini 15 volt, zener 15 volt sudah kita ganti ukurannya. Dan saat kita hidupkan atau kita nyalakan, seharusnya di sini ada lampu LED seperti ini teman-teman ya. Yang kita pasangkan ini hanya 2 kabel, kabel listrik dan netral ya. Seharusnya ketika walaupun tanpa koneksi indoor, di sini kita hubungkan langsung dengan listrik. Di sini ada lampu LED, harusnya lampu ini menyala teman-teman ya. Apabila tidak menyala, itu berarti ada gangguan atau trouble, permasalahan pada power supply-nya, atau mungkin juga terjadi short di bagian lain ya. Oke, sini kita akan hidupkan teman-teman ya. Kita nyalakan.
Nah, perhatikan teman-teman, di sini lampu LED-nya sudah menyala ya, warna merah. Ya, cabut. Oke, di sini akan kita koneksikan dengan indoornya. Kita rangkai dulu teman-teman ya. Kita rangkai dulu cover yang mau bro. Ini posisinya seperti ini tadi. Ini kabel-kabelnya juga kita selip-selipkan ini agar tidak pasang ini itu. Oke, aduh, iya, atas, Jero rakit apa, Pak? Jero rakit apa? Iya, Jero rakit apa nambah? rakit, rakit. Abang kok. Kok bae, nanti bae orang melu londo ya kok. Masih tembok bae. Kana tadi. Santai boy, santai bro, santai. Kita yang penting fokus. Iya, kita pasangkan lagi kayak gini. Nah, ini posisinya kayak gini. Angin. Iya. Cabut ya, soldernya Pak. Cabut. Nah ini kabelnya dipasang lagi ke posisi yang tadi. Ini bener atau sempit gini angin deh. Dipindah dikit ya. Tembok tadi ya. Nek ora enek wong ya tak pindah. Sana lagi. Guys, ini kabelnya kita taruh seperti tadi ya. Untuk kabel warna coklat dan warna biru ini terbalik nggak masalah ya. Tapi untuk kabel warna merah atau kabel data ini jangan sampai salah masang teman-teman. Karena ini yang menentukan sinyal datanya. Ini depan aja. Kok mlebu iki kok pengen bujur. Ini juga terpasang tinggal satu ini. Nah, ini jaketnya ini kita tutupkan lagi. Ya ini kabelnya lebono mana kene. Nah, iki manggone nang ndi mong lawer ngene. Kene deh. Oke. Nah, ini kabelnya jangan sampai terbalik untuk yang kabel dengan simbol huruf C, kabel nomor 3 ya.
Oke. Ini ya. Baterainya. Oke. Guys, sementara kita rakit seperti ini dulu ya, karena kita belum tahu ini sudah clear atau belum. Nah, jadi kita rangkaikan seperti ini dulu dan kita coba hidupkan, teman-teman. Harusnya indoor atau outdoor menyala ya, dengan ditandakan ini berputar apa dingin. Coba telepon itu. Teman-teman, ini sudah frost ya, berarti untuk permasalahan sudah terdeteksi, yaitu terjadi miskomunikasi data kedip 5 kali. Itu disebabkan karena outdoornya bermasalah, modul tepatnya pada modul IPM nya ya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.